guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, alhamdulillah, ini kenalin dulu, ini teman aku. Halo. Jadi namanya siapa? Aku namanya Arlin atau Airline ya. Namanya ini Arlin. Jadi Kak Arlin ini adalah salah satu pramugari di suatu maskapai guys, gitu. Awal mula kita kenal gimana Kak? Ke garis besarnya aja, dulu aku punya mantan. Nah ternyata mantan aku sahabatan sama Kak Arlin. Nah gitu ceritanya. Nah jadi sekarang aku mau bikin Q&A, tanya-tanya soal airlines bukan Arlin gitu. ya? Airlines. Jadi banyak banget dari tadi yang nanya, udah aku siapkan gitu. Sebagian ada di Instagram. Apa aja, banyak banget, itu bukan sebagian, mohon maaf nih. Aku mau tanya Teh, airlines itu siapa dan apa yang membuat Novi dan airlines selama nggak ketemu? Maksudnya Arlin kali? Mungkin maksudnya Arlin kali apa gimana sih? Nggak ngerti gue. Airline itu lama, airline itu apa Teh? Airline. Gak gue. Ini airline ini maksudnya airline maskapai apa airline gue nih? Aku mau tanya Teh, airline itu siapa? Teh airline itu siapa? Gitu loh. Aku maksudnya, dan apa yang membuat soalnya Novi dan Arlin airline dan apa yang membuat Novi dan Airline lama nggak bertemu? Apa? Karena sibuk masing-masing. Dia sibuk konten, aku sibuk terbang gitu. Terus apa hal yang selalu dilakukan Novi sebelum take off kita? Sebelum take off apa? Ya, sebelum take off ya prepare. Sebelum take off? Iya, prepare dong. Iya, kita prepare untuk persiapan take off. Persiapan gitu, take off. Terus greeting, cek-cek cabin. Cek-cek cabin gitu. Gaji pramugari sebulan berapa, Kak? Aduh, harus disebut banget ya. Kayaknya kalau itu agak-agak nggak usah lah ya. Iya, nggak usah, takutnya nanti dibilangnya gimana-gimana kan soalnya ya. setiap airline kita tuh beda-beda gajinya. Nah, kalau Karin ini disebutin nggak maskapainya? Nggak usah. Nggak usah. Jadi ada di salah satu maskapai dan aku juga di salah satu maskapai aku. Nah, kita gitu. satu maskapai sih, enggak. Satu badan. Iya, satu perusahaan. Satu Kakak adik. Iya, kakak adik perusahaan gitu, guys. Terus, oke. Situasi pandemi airlines, kondisinya gimana, Kak, untuk saat ini? Ya, sesuai ini sih, maksudnya nggak serame seperti sebelumnya gitu. Karena kondisinya kan sekarang pandemi, iya, terus betul. penerbangan juga berkurang gitu. Jadi ya emang bener-bener situasinya ya, beda sama yang normal situation itu beda. Gitu. Kalau nanya aku, jelas aku udah nggak terbang. Dari resign ya Bu? Dari saya. Suka duka jadi pramugari? Suka duka, kebanyakan suka sih. Dukanya hampir nggak ada. Ya, kalau aku sukanya pada saat kita nginep terus kita bisa jalan-jalan ke semua kota gratis, makan-makan, belanja-belanja. Apalagi ditraktir ya? Iya, apalagi ditraktir. Kalau dukanya mungkin pada saat delay, dikomplain penumpang delay, terus dikomplain penumpang yang jelas sebenarnya itu bukan kesalahan kita, ini kan untuk keselamatan, makanya betul. kita mempersiapkan gimana mungkin untuk keamanan penerbangan gitu. Jadi buat kalian nih yang mungkin nanti suatu saat naik pesawat atau akan ada kendala delay, minta tolong kesabarannya ke ground staff-nya sih lebih iya, ya, bukan ke kita ground staff-nya gitu, karena gimana pun juga ini untuk keselamatan kalian, makanya benar-benar ini kita make sure agar aman dulu baru dirilis untuk terbang gitu. Betul. Guys. Oke, Mbak Novi, waktu jadi pramugari pernah mengalami hal-hal mistis nggak selama penerbangan? Aku iya. Aku enggak. Alhamdulillah, aku nggak pernah. Emang enggak? Maksudnya kadang kan gini, di pesawat tuh misalnya kalau pas lagi tuk ada yang kayak gitu kan, kadang ada yang buka lavatory, taunya enggak. Oh, ternyata enggak pernah kayak gitu. Pernah, tapi emang itu mistis sih? Ya sering banget orang lagi misalnya lagi penerbangan malam nih.
nanti ada yang buka lavatory padahal itu nggak ada Nggak orang. ada, iya. Sering kan pasti, nggak Iya, mungkin pernah, nggak. ya. Ya kayak gitu. Terus Tapi kalau aku nganggepnya, oh ya udahlah gitu. iya, Kalau maksudnya kalau gitu, mana sih ini orang kagak ada. Padahal jelas-jelas itu denger kayak kita lagi misi Bu duduk kan, taunya itu nggak ada. Terus apa ya? Waktu itu aku terbang ke Jeddah itu terserah mau percaya apa enggak, tapi Allah itu hasil foto, jadi kita verified gitu, nggak ada penumpang gitu. Jadi kita foto-foto ceritanya. Hasil dari foto itu ya penampakan yang salah nggak? Aku Ada ya? banyak banget, sumpah banyak banget, gak bohong. karena kan pesawat yang dipakai kan mungkin udah puluhan tahun ya, ada yang Banyak orang 30 meninggal tahun juga ya kan di pesawat. Karena kita nggak tahu, bukan kecelakaan pesawat ya, tetapi kayak mungkin dia sakit ya kayak Iya, betul. sakit, terus maaf banget mungkin meninggalnya di pesawat gitu. Jadi emang kondisinya bisa aja terjadi. Poinnya sih itu, guys. Betul. Oke, Teh mau tanya, kalau anak kalau anak 1 tahun lebih boleh rapid biasa aja naik pesawat? Ini nih. Hah? Rapid biasa aja. Rapid biasa maksudnya darah ya? Itu yang dari sini. Udah aku lupa dah. Kayaknya nggak bisa ya, karena aku naik 1 pesawat tahun kan? 1 tahun. 1 tahun. Kayaknya sekarang harus ini deh, harus swab antigen. Iya, swab antigen semua kan? Setauku, karena waktu aku terbang kemarin kita ke Surabaya sama kita ke mana? Lampung pulang ke Jakarta. Itu semua pada pakai antigen sih ya, gitu. Oke, Teh, kan Sriwijaya Air bajunya ada 2 warna setiap pramugari. Cuma 1 warna atau punya keduanya? Punya 2 warna. Karena tidak ada yang bisa membedakan, misalnya pakai baju warna ungu atau warna merah. Karena itu semua sama, semua punya. Jadi nggak ada senior, nggak ada junior. Jadi nggak ada perbedaan gitu ya. Sama semuanya. Oke. Kak, syarat untuk bisa jadi pramugari apa Kak? Tingginya harus berapa? Kak? Syarat pramugari itu sehat jasmani rohani, usia minimal 18 tahun, terus bisa bahasa Inggris, terus minimal 158. Cewek? Cewek. Kalau cowok 165? tempat aku nggak ada. Minimal loh. Kalau nggak minimal. 168 sampai 160 lah. Terus kalau cowok kan tempatku nggak ada. Terus lulus, kalau misalnya udah mengikuti ground training nih, terus lulus Medex, lulus mandatory gitu. Oke. Kak Novi, apakah kalau ada kesempatan mau balik terbang lagi? Mau kan? Tapi yang private gitu kan? Gimana? Mau tapi mau private kan? Jadi soalnya dia pernah cerita guys. Iya, jadi kemarin itu aku dapat tawaran private jet terbang gitu. Terus alhamdulillah sebenarnya tinggal ngasih CV aja gitu. Kan kalau di sana kan ada yang kosong isi. Jadi nggak yang kayak rekrut banyak gitu kalau private jet. Nah, tapi jujur aku masih enjoy banget untuk kondisi saat ini. Jadi belum ada kepikiran mau terbang lagi. Tapi aku nggak bohong, kangen banget rasa terbang. Iya nggak? Gimana caranya kayak kita 8 tahun biasanya terbang setiap hari. Terus senyum-senyum sama penumpang. Terus bisa berinteraksi dengan banyak orang. Nah, ini kan kondisinya kan dimana kayak aku setiap hari untuk ngebantu orang telantar. Tapi sebenarnya sama aja poinnya sih. Gitu, sama-sama memberikan pelayanan dan membantu untuk orang lain. Gitu guys. Kak, apakah boleh menggunakan hijab? Boleh. Di maskapai aku boleh. Di maskapai aku juga boleh. Novi. Sama gitu. Oke. Kira-kira seberapa kuat airline bisa bertahan di pandemi ini? Aduh, itu saya nggak tahu ya. Yang tahu hanya airline-nya sendiri dan Tuhan. Jujur, kalau misalnya ditanya sama kita berdua, kita nggak ada yang bisa tahu gitu. Karena itu yang tahu hanya atasan-atasan kita sebagai kita kan. Mungkin kakak gitu sebagai bawahan, maksudnya yang hanya menjalankan penerbangan aja, menjalankan
landing, per betul. landing gitu. Mungkin cuman hanya di situ aja ya. Kalau untuk bagian atasnya nggak ada yang pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Kak Novi misalnya lulus sekolah udah selesai kerja setengah tahun, misalnya mau daftar pramugari bisa nggak? Lulus sekolah? Iya bisa lah ya. Bisa. Pokoknya usianya 18. Kalau udah nikah jadi inisial bisa nggak? Bisa. Kan bisa ya kak? Bisa kok. Udah nikah ya? Kalau udah Tapi nikah kan nggak ada keterangan ya, maksudnya kalau waktu zaman dulu aku nih ya guys, kita nggak boleh nikah selama 2 tahun. Iya, tapi kalau udah nikah, pas dia, maksudnya memang kita ikatan dinas nggak boleh nikah. Tapi kalau pas masuknya udah nikah gimana? Nggak boleh. Kan Tapi- inisial. Iya sih, tapi di persyaratannya nggak tertulis sih udah nikah apa belum. Beda-beda guys, soalnya Kalau tempat aku kan ekspres semua kan. soalnya kalau Dulu sih misalnya- nggak boleh, saya dulu ditanya udah nikah. Tapi temanku ada yang udah nikah juga. Oh, Gimana? oke. Nggak tahu sih, tapi kalau di tempat aku benar-benar waktu kita masuk itu semuanya single dan kita nggak boleh nikah sekitar 2 tahun atau 3 tahun, aku Iya. lupa, sekitar segitu. Setelah itu boleh gitu. Nah guys, Aku ya, ada ada yang nanya pertanyaan lagi. nih. Di Teh, tempat aku kalau ada di nih. dalam satu pesawat biasanya berapa orang pramugari dan pramugaranya? Lupa aku pakai masker. Kalau di dalam satu pesawat yang jelas minimum ada 4 guys, Iya. gitu. Jadi kalau kalian lihat di pesawat itu mayoritas ada 4, gitu ya. Iya, betul. Oke. Kak, Ada yang mau tanya nih. Teman lama ya, Kak? Iya, dari 2010. Kak, ada yang nanya nih, Kak, bagaimana cara Teteh menenangkan diri pada saat terjadi turbulence? Loh, kalau aku pribadi, aku suka turbo. Jadi gini loh guys, kadang bedanya cabin sama penumpang kan kalau pada saat keadaan darurat pada takut gitu. Iya. Nah kalau kita untuk menenangkannya malah kadang kita senyum atau kita ketawa, ya gitu. Jadi untuk supaya mereka tuh kayak nganggap ya ini hanya apa namanya hanya Ya goncangan biasa, goncangan nggak terlalu biasa aja. tidak berbahaya menurut mereka. Cuman ya kadang sih, sometimes aku kalau lagi nggak enak hati Suka takut ya? Suka takut, tapi ya itu baca-bacaan aja, penenangnya gitu, baca doa. Oke. Teh, biasanya kalau anak-anak itu usia berapa udah bayar full tiket pesawat? 2 tahun ya? Heeh. 2 tahun. Lebih dari 2. Oke. Kak, kalau mau daftar pramugari maksimal umurnya berapa? Jujur, aku nggak tahu kalau ini. Tadi kan syarat tadi 18. 18 tahun. 18 Minimal, ini maksimal. Oh, maksimal. Nah, itu aku nggak tahu deh. Iya, aku nggak tahu. 27. Karena jujur udah lama banget zaman-zaman kita masih tahu syarat-syaratnya gini udah lama banget karena kan udah terbang. Kalau di 8 prosedurnya tahun. sendiri di manual booknya nggak disebutin maksimal berapa tahunnya, tapi disebutinnya minimal berapa tahunnya gitu. Kalau maksimal kalau nggak salah 27 kalau nggak salah ya. Oke. Kak, mau tanya nih. Waktu sempat ada kejadian mungkin ya kayak kecelakaan pesawat, ada nggak ketakutan tersendiri kakak sebagai jadi pramugari? Kalau aku kan udah nggak jadi pramugari gitu. Kakak sebagai pramugari atau mungkin teman-teman kakak yang lain terasa takut atau gimana gitu? Jujur nih kayak Iya. pada saat aku melihat bukan airlines aku yang kemarin itu kecelakaan, yang sebelumnya ngelihatnya aja itu pada saat aku masih terbang, itu jujur aku takut banget. Karena jujur sampai ke bawah mimpi, terus sampai mau terbang jadi kayak parno sendiri gitu. Ada hati yang kadang tuh ya Allah bismillah lah, selama kita niat baik udahlah lillahi ta'ala aja. Kalau emang mau terjadi ya udah terjadi aja gitu loh, kalau emang udah takdirnya Allah gitu. Tapi di satu sisi nggak bisa bohong, nggak bisa munafik kalau aku takut banget. Aku awal pertama kali kejadian sampai besoknya itu kan ada berita itu kan. Besoknya aku ada schedule dan orang tua langsung nyuruh resign. Tapi aku berusaha kayak menenangkan mereka. Maksudnya iya takdir itu di mana aja aku meninggal gitu. Tapi ya memang resiko ya maklum ya orang tua ya. Habis kejadian gitu. Takut awalnya kayak aduh gila besok aku terbang nih. Takut, tapi habis itu udah masuk pesawat biasa aja lagi. Tapi aku terus kayak baca-bacaan, maksudnya apa istighfar, kayak
pokoknya aku baca-bacaan semua lah, dari semua bacaan aku baca gitu kan, minta perlindungan sama Allah. Jadi ya udah, abis itu biasa lagi. Cuman kayak sekedar gitu, takut biasa. Pada saat mendengar bahwa berita duka cita itu muncul, apa yang kakak rasakan? Hancur lah. Hancur ya? Ya jangan buat aku nangis dong, tolonglah. Hancur sumpah. Sekarang itu pokoknya mereka itu teman, termasuk ya hancur lah. Masuk teman dekat juga. Ya itu, jadi gimana sih teman sendiri gitu. Gini loh guys, kita sedikit cerita ya, sedikit sharing. Jadi waktu kejadian itu, posisinya aku langsung telepon Karlin ya. Wah, kita nangis banget. Maksudnya keadaan nangis banget karena di satu sisi aku punya teman di situ gitu, terus Karlin pun punya teman di situ. Jadi yang benar-benar notabene kayak mimpi ya kak. Iya betul. Betul nggak? Yang kita nggak pernah nyangka tiba-tiba keadaan sebegitu cepat dan nggak pernah tahu gitu ya kak. Iya. Kita nggak tahu umur ya. Iya. Terus banyak kenangan yang jadi kita flashback lagi pada saat kemarin gitu. Mungkin kita ketemu terakhir kali sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita gitu. Jadi berat banget gitu kalau ditanya gitu guys. Oke. Nanti kalau ditanya lebih dalam dia bakal nangis guys, aku tahu banget. Stop lah ya. Karena Karlin ini sensitif banget, jadi kalau misalnya apa-apa dikit, yang dia soalnya orangnya tuh humble banget, easy going, jadi sama siapa gampang banget deketnya. Nah makanya pada saat kejadian itu hampir semua teman kakak ya kak. Iya, hampir kita semua kan pastinya. Iya, teman kita semua gitu. Tapi aku kalau sama yang almarhumah Kak Yuni ya, aku pernah ketemu waktu sama tuh, ketemu udah berapa kali, 2 kali waktu itu ketemu. Itu sih iya, baik banget, baik banget. Makanya aku nggak nyangka, kan habis cecetan sama aku dia. Makanya aku kayak gimana sih orang hancur, lebih hancur dari patah hati deh beneran. Patah hati mah jadi gini ya, masih mending bahasa kasarnya kita patah hati tapi kita masih ngelihat orangnya masih ada ya kak. Atau kita berantem lah atau apa aja lah ya, misalnya mungkin ada orang sebagian cerai, divorce ya, mungkin akan merasakan kebencian gitu ya kak, putus juga akan merasakan kebencian, tetapi orangnya masih ada, ya nggak? Masih bisa lihat kapanpun, masih bisa ngelihat kapanpun itu. Jadi sebenci-benci kita masih bisa ngelihat lah bahasa kasarnya mukanya. Tapi kalau udah dipanggil sama Sang Pencipta itu benar-benar yang sedihnya kita nggak bisa ungkapkan. Yang jelas kita kayak tidak bisa melihatnya lagi, keadaan apapun, susah senang, jadi itu yang bikin berat sebenarnya gitu. Dan orang-orang di pesawat itu orang-orang terpilih semua. Betul, orang-orang terpilih, orang-orang baik semua, orang-orang yang luar biasa, Masya Allah banget, termasuk Kapten, FO, pramugaranya luar biasa deh. Semoga aku berdoa ya kak. Amin. Kita sama-sama berdoa. Insya Allah mereka udah tenang, udah di surga. Udah tenang di surga, terus amin ya Allah. Dimaafkan segala dosa-dosanya. Amin. Dijauhkan siksa kuburnya dan diberikan surga. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kejadian ini tuh nggak tahu ya, bukan karena mereka teman-teman ya, cuman dari luar, orang luar itu mereka bilang ini tuh kejadiannya beda dari yang lain, mungkin kan orang-orang baik kali ya. Jadi mereka tuh ikut sedih. Jadi mereka kayak merasa kehilangan, misalnya beritanya udah seminggu, 2 minggu, tapi kalau ada berita lagi sedih lagi. Itu yang katanya orang-orang di luar sana. Jadi kayak kok aku kejadian SJ ini kenapa jadi kayak apa ya? Sedih, kayak padahal nggak kenal, tapi mereka tuh ikut merasakan sedih itu yang orang luar ya. Sedihnya itu pas mau resign kan ya, aku cuma notice, terus terakhir aku mau terbang, terus ketemulah di kantor kan ceritanya pas mau terbang, terus minta maaf lah kan, biasa kan kalau mau resign minta maaf, ngucapin terima kasih. Ingat banget ya Allah, tuh aku sampai merinding. Terus ingat kata mama Kapten, terus aku bilang Kapten, aku mau resign gitu, terus maaf ya kalau ada salah. Sumpah Kapten ngomong sedih banget, dia ngomong pesannya, dia bilang hidup itu adalah pilihan, dia bilang
banyak orang yang memilih hidupnya mungkin jahat, baik, ini itu pilihan semuanya, bener kan? Tetapi yang kewajiban itu adalah sholat, jadi jangan pernah tinggalkan sholat. Cuma itu doang pesannya dia. Baik banget. Makanya kalau pada saat kita transit, kita terbang, misalnya lagi nunggu pesawat atau lagi nunggu apa gitu, suka ngobrol-ngobrol soal agama, sharing soal agama, ini itu. Luar biasa deh kaptennya. Makanya mungkin karena beliau orang baik, jadi kayak Allah menunjukkan ini lo orang baik, jadi kita semua sedih. Dan waktu kapten terakhir ya diketemukannya, Kapten Afwan. Iya. Jadi benar-benar semua udah komplit dulu, baru terakhir kapten ditemukan. I choose you. Itulah pokoknya ya, sekedar sharing yang kita alami dan kita tahu gitu, guys. Oke, sehat dan sukses Mbak Novi dan temennya. Amin, amin ya rabbal alamin. Biasanya apalagi sih Teh tugas kru yang bertugas? Apa sih maksudnya? Biasanya apa aja sih Teh tugas kru yang lagi bertugas selain pramugari-pramugara? Biasanya apa lagi? Gimana maksudnya? Biasanya apalagi sih Teh? Tugas kru selain bertugas selain pramugari-pramugara apa? Gue nanyanya bingung ya? Bingung. Oke nih, pertanyaan terakhir ya guys, kita jawab. Pernah nggak mengalami kejadian yang mengerikan waktu terbang? Enggak sih, alhamdulillah. Aku alhamdulillah selama 8 tahun kurang lebih aku belum pernah, dan jangan pernah untuk kejadian yang mengerikan atau yang kita tidak inginkan ya kayak. Iya, betul. Kita di sini mah berharapnya semua selamat sampai tujuan ya. Gitu. Karena jujur sih ya, kalau kita take off gitu ya, kita udah meninggalkan segala sesuatunya yang ada di bumi, ya udahlah kita tinggalkan gitu dengan bismillah, dalam arti kita berniat mencari uang ya Kak ya, begitu beribadah mencari uang yang halal, jadi bismillah aja gitu guys. Nah, oke guys, ini sebenarnya masih banyak banget ya pertanyaan. Aku nggak bisa baca satu persatu. Yang jelas terima kasih banyak buat kalian yang nanya soal airline. Segitu dulu part satunya. Mungkin nanti kita akan bikin part 2, part 3, part 4 sama teman-teman kita yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, boleh banget tulis di kolom komentar pertanyaan yang positif, yang bagus, yang bisa kita jawab, akan kita jawab sebanyak-banyaknya. Kalian komen, ditunggu, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Semoga, aku berharap banget ya konten aku bisa bermanfaat untuk orang lain, terus bisa termotivasi untuk orang-orang di luar sana berbuat kebaikan sesuai porsinya masing-masing. Maksudnya aku, sesuai porsinya masing-masing apabila kalian hanya bisa membantu semampunya dengan memberi makan atau memberi pakaian. Yang jelas lakukan yang terbaik selama kalian mampu, karena membantu orang adalah kewajiban setiap umat manusia yang mampu gitu guys. Jadi jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Oke guys, Karlin terima kasih banyak juga, sayang. Dan buat kalian jangan lupa di follow Instagramnya Arline_Arlin2510. TikToknya? TikTok perlu ya? Nanti tulis aja di sini kalau di kolom komentar ya. Oke guys, terima kasih banyak dan jangan lupa di subscribe, like, and share Pratiwi Novianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Dadah! I will be your shield in the fiercest battle. I'll defend you from all these arrows, and the sword I wield will keep you from danger. Let me be your shield. Yeah. Yeah. It's just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die with